Guys, kita kembali lagi melanjutkan ya untuk yang part 2 nih, tutorial untuk RTI bisnisnya. Itu aplikasi yang sangat mendukung untuk investor ya di Indonesia terkait produk pasar modal ya guys. Nah, fitur yang kedua nih sini ada yang namanya indeks guys ya, indeks ya. Indeks ini jadi tujuannya untuk melihat seluruh ya informasi indeks di global ya. Jadi kalau kita perhatikan indeks kita itu pasti akan saling mempengaruhi dengan indeks yang lain. Artinya akibat dari globalisasi ini maka di setiap indeks itu pasti akan mempengaruhi, itu akan mempunyai hubungan ya artinya teman-teman nih. Ini di sini yang paling menarik saya kira masih di indeks Amerika ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini yang perlu kita perhatikan yaitu indeks Amerika, yaitu indeks Euro atau Eropa ya. Terus selanjutnya yaitu ada indeks Asia dan indeks future ya teman-teman ya. Nah, kita coba jelasin dulu nih dari atas dulu ya. Kalau kita perhatikan ini indeks future itu adalah indeks untuk pergerakan future-nya ya. Jadi yang sebelumnya kalau future-nya naik itu biasanya sahamnya juga nanti Dow Jones indeksnya juga naik. Nah, di sini ada dua ya. Yang di sini ada yang Dow Jones future dan juga ada dollar index ya teman-teman ya. Jadi Dow Jones Future ini future terkait dengan indeks di Dow Jones sendiri ya teman-teman ya. Biasanya kalau future-nya naik, ini indeks Dow Jones-nya juga akan naik. Termasuk juga di sini dollar index ya. Dolar indeks ini untuk mempresentasekan kekuatan dolar itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kan dolar itu kan mata uang dunia ya saat ini ya untuk perdagangan ya. Jadi ketika dolarnya menguat maka kemungkinan juga nih rupiah juga akan melemah. Nah, termasuk juga ke mata uang yang lainnya. Maka dolar indeks ini penting ya. Dan ini biasanya menjadi sentimen negatif ketika mengalami penguatan. Selanjutnya yaitu ada indeks di Asia nya teman-teman ya. Ya Asia nih menarik saya kira. Di sini ada Tokyo ya, Nikkei ya 225 ya sini. Terus ada Hang Seng teman-teman, ini dari Hong Kong, HCI ya kodenya ya. Terus di sini ada Shanghai Composite Index ini di China ya, Tiongkok. Terus di sini ada Straitime dari Singapura teman-teman. Terus ada Indonesian Composite Index atau IDX ya. Terus yang terakhir di sini ada LQ45. Jadi ini informasi saja teman-teman. Jadi ketika indeks Asia ini menguat, ini kemungkinan IHSG juga kecenderungan akan menguat. Nah, posisi saat ini memang rata-rata masih mengalami penguatan ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat Asia siang hari ini itu masih mengalami penguatan, maka rata-ratanya mengalami penguatan juga. Nah, terus selanjutnya di bawahnya itu ada Eropa nih teman-teman ya. Eropa di sini ada dua ya yang masuk list di sini, yaitu ada PTSE 100 Index dari London ya. Terus ada dari Frankfurt lah dari Jerman ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama ya korelasinya ya. Nanti biasanya mereka juga kalau indeks globalnya menguat maka mereka juga akan menguat atau sebaliknya ya. Terus yang terakhir ini dari Amerika ya, ini ada Dow Jones, ada S&P 500 Index dan ada Nasdaq ya. Dan semuanya ini juga pasti berkolaborasi saya kira teman-teman. Dan ini penting ya, ketika Amerika melemah ini kita bisa lihat pasti akan ada pengaruh ke indeks global dan juga sebaliknya ya. Nah, ini untuk indeks. Jadi teman-teman informasinya itu ya, cara membacanya ya mudah ya. Yang selanjutnya yaitu ada watchlist ya. Jadi teman-teman kalau kita perlu watchlist di sini teman-teman akan melihat saham-saham yang perlu kita pantau. Sebetulnya di beberapa saham ini di total saham di Indonesia saat ini kan di kisaran 800 kurang lebih ya kalau saya salah saat ini.
Nah, dari 800 saham itu kita nggak mungkin perhatikan semuanya, jadi teman-teman hanya perlu memantau beberapa saham saja. Nah, ini bisa dimasukin ke watchlist atau berdasarkan sektoral kalau saya ya. Nah, ini nih my watchlist nih bisa jadi ini saham pilihan yang benar-benar saya inginkan atau saya perhatikan. Terus ada juga di sektoralnya. Nah, ini salah satunya di banking. Ya, banking, saham-saham banking semua teman-teman. Terus di sini ada consumer, ada construction, ya konstruksi ya, ada property, resorts. Resort nih bisa tambang atau nikel dan lain-lain lah. Terus ada khusus batu bara, ada kesehatan, IDX Quality 30, grup MNC, IPO ya, atau bank digital, teknologi e-commerce dan baterai listrik. Terserah nanti teman-teman masukin sektor apa yang perlu dimasukkan atau perlu dilihat, silahkan saja ya. Terus cara menambahkan atau menghapusnya gimana nih? Jadi kalau teman-teman nih contoh di watchlist ya. Di watchlist nih saya mau keluarkan saham TPIA ya contoh ya, teman-teman tinggal klik sini, delete TPIA ya, delete TPIA ya. Nah, delete TPIA. Nah, akan hilang. Kalau mau nambah tinggal klik di sini ya, yang tambah add symbol. Nah, di sini contoh lagi kita masukin TPIA lagi ya. TPIA masukin. Nah, dia akan muncul lagi TPIA-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali, ini tinggal ditambah di create maupun mau create watchlist bisa. Ini tinggal create watchlist di sini, masukin nama watchlistnya apa ya, teman-teman ya. Dicontoh di sini properti lagi ya, properti. Nah, itu nanti tinggal save, nanti dia add simbol ya, add simbol. Teman-teman tinggal masukin sahamnya gitu, minimal 1 saham atau 2 saham bisa. Itu ya, jadi sangat memudahkan sekali. Di sini juga teman-teman bisa lihat di custom ya, customnya ini teman-teman bisa sesuaikan ya, mungkin dari sisi kode yang merah dulu paling atas itu, atau dari sisi perubahan yang paling berubah gitu kan, mulai dari yang merah sampai yang hijau gitu kan. Terus di sini berdasarkan persentase gitu bisa juga ya, atau berdasarkan di sini frekuensi juga bisa, yang paling sering ditransaksikan di watchlist ini siapa. Terus berdasarkan volume juga bisa, atau berdasarkan turnover juga oke. Jadi ini tergantung kita ya, customnya mau gimana. Nah, saya sih kalau biasanya sih yang ini aja, yang perubahan saja ya, persentase ya. Ini oke. Bisa terlihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Ini nanti teman-teman bisa di custom seperti apa, itu terserah. Pada dasarnya teman-teman bisa disesuaikan saja. Nah, ini menjadi keuntungan juga ya menurut saya, teman-teman. Itu ya mungkin kesempatan kali ini di part 2 nya. Nanti selanjutnya saya akan bahas terkait dengan yang mover, currency, produk metal dan lainnya sampai sana. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. Jangan lupa like ya and share konten ini, karena saya berharap sekali teman-teman bisa mendukung channel ini agar terus berkembang ya. Thank you.